Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Tanggal 6 ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak, tanggal 6. Absen dulu ya. Alisa Larasati. Hadir, Pak. Yang tidak nyaut Alfa nih ya. Arafi Ramadan. Hadir, Pak. Ardo Mohan Sehat Sinaga. Hadir, Pak. Bagus. Hadir, Pak. Brigita ini mahasiswa. Hadir, Pak, Brigita. Suara Bapak hilang tadi, Pak. Maaf, Pak. Fatur Rahman. Ferry. Hadir, Pak. Pengki. Hadir, Pak. Hana Sinaga. Hadir, Pak. Indah Octavia. Hadir, Pak. Jeffrey Sandy Fantino. Larasati. Hadir, Pak. Laureni. Hadir, Pak. Marta. Hadir, Pak. Meli. Hadir, Pak. Muhammad Kevin. Munifa Hadir, Nuri. Pak. Oke. Hadir, Pak. Nadia. Hadir, Pak. Nur Fitri. Hadir, Pak. Raffi Akbar. Hadir, Pak. Rea Adiarti. Hadir, Kurniadi. Hadir, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Syarifah hadir, Pak. Oke ya. Ini terpaksa perkuliahannya saya online dari kampus ya, karena ada urusan yang mendesak ya. Sebenarnya lebih enak ngajar di rumah karena jaringan internetnya lebih. Oke ya, kita hari ini kita ya, ada 3 jenis pengolahan lah ya. Jenis pengolahannya pertama pengolahan fisik, kemudian pengolahan biologi, ada juga pengolahan secara kimia sebenarnya ya, dan juga tahap pengolahan lumpur. Jadi tahap pengolahan fisik
tahap pengolahan biologi, tahap pengolahan kimia, dan pengolahan lumpur ya. Seperti yang ada di ilustrasi gambar itu, primary sedimentation ya. Primary sedimentation tank itu adalah pengolahan secara fisik ya. Kemudian aeration tank itu pengolahan secara biologi, karena biasanya aerasi pasti dia ada air limbah di situ. Ini di ruangan ini, di luar tadi ini di sekitar ruangan ini tuh baru saja disemprot desinfektan. Jadi saya khawatir nanti saya terhirup desinfektan gitu. Agak sebel juga saya. Kondak dari tadi gitu. Oke ya, kemudian secondary treatment ya. Sebenarnya ini istilah ya. Jadi primary sedimentation yang pengolahan awal ya. Kalau aerasi itu tangki aerasi atau aeration tank itu biasanya lumpur aktif gitu ya. Itu juga masuk dalam secondary treatment. Jadi ini gambarnya rancu ya. Cuman untuk memberi contoh aja, contoh-contoh yang mana sih contoh pengolahan fisik, biologi. Kalau pengolahan kimia itu ya klorin ya, pemburuan klorin itu pengolahan secara kimia ya, karena dia menggunakan bahan kimia. Oke ya, tahap perencanaan awal atau preliminary design ya. Ini merupakan jadi tahapan dalam, kalau tadi yang slide yang sebelumnya adalah jenis-jenis pengolahan air limbah ya, pengolahan fisik, kemudian pengolahan biologi, pengolahan kimia, kemudian ada pengolahan lumpur ya. Nah, kalau tahapan-tahapannya itu perencanaan itu maksud saya tahapan pengolahan ya, pengolahan itu ada yang masuk ke kategori preliminary treatment, ada yang masuk ke dalam secondary treatment, ada yang tertiary treatment atau pengolahan lanjutan gitu ya. Nah, kalau di dalam perencanaan, tahap perencanaan itu pertama adalah tahap perencanaan awal atau preliminary design ya. Itu merupakan tahap yang masih umum ya. Tujuannya itu adalah untuk menentukan sistem pengolahan yang akan dipilih dengan memperhatikan kesesuaian terhadap luasan lahan yang akan digunakan untuk lokasi. Jadi tahap preliminary design ini ya kita masih rencananya umum gitu ya. Jadi nah biasanya kalau dalam kalau udah kita kalau kita udah masuk ke dalam tahap perencanaan, itu biasanya itu yang dimaksud tahap perencanaan awal itu adalah kita sudah mulai masuk ke dalam perencanaan di kerja-kerja kita di belakang meja gitu. Artinya ketika kita melakukan tahap perencanaan itu kita sebelumnya udah ada melakukan atau data-data survei lahan itu sudah dilakukan, sudah kita dapatkan, kemudian juga survei geologinya ya, investigasi geologinya ya, mengenai pemetaan kondisi geologi di tapak proyek itu sudah kita dapatkan. Nah, jadi tapak proyek udah kita survei ya, udah ketemu, udah kita ketahui luasannya berapa ya, kemudian konturnya juga kita sudah dapat gitu ya, kondisi geologinya ya, mengenai struktur tanah, kontur tekstur tanah dan sebagainya, stabilitas tanah udah kita dapatkan gitu dari investigasi geologi.
Nah, preliminary design ini kita mau mengidentifikasi, kita udah dapat tadi data mengenai data lahan ya, data-data lahan, data-data tanah dan situasi ya. Kemudian kita juga udah dapat selain itu adalah terkait dengan karakteristik dari air limbahnya juga udah kita dapat. Kemudian juga terkait dengan debit air limbah juga udah kita mau kita hitung gitu kan. Artinya kita sudah sekaligus dalam tahap ini kita udah mulai menghitung secara umum mengenai debit, kemudian karakteristiknya juga dapat gitu ya. Nah, kita itu mau menentukan sistem pengolahan yang dipilih itu apa. Kan berarti kalau sistem yang dipilih itu apa, kan kita harus mengetahui karakteristik daripada air limbah yang kita olah. Jadi karakteristiknya seperti apa sebelum diolah, kemudian tujuan pengolahan. Tujuan pengolahan di sini adalah kita seperti apa? Tujuan pengolahan di sini adalah kita mau memenuhi standar baku efluen. Ya. Standar baku efluen yang mau kita capai itu dari masing-masing parameter itu seperti apa? Itu harus kita ketahui ya. Dan itu cukup mudah lah ya, karena kita kan kita merujuk saja pada standar baku efluen air limbah domestik yang udah ditetapkan berapa gitu. Nah, kita bandingkan dengan karakteristik air limbah yang belum diolah. Berarti kita akan bisa melihat apa saja parameter apa saja di situ yang sudah melampaui ambang baku mutu efluen, yang mana yang belum ya, yang mana yang berpotensi akan dia melampaui. Nah, yang melampaui ini, yang berpotensi akan melampaui inilah yang akan menjadi tugas kita untuk menurunkannya ya, untuk mengolahnya nanti supaya bisa tercapai standar baku mutu efluen yang sudah ditentukan. Nah, dari situ di samping itu juga kan kita nanti udah bisa mengetahui unit-unit pengolahan apa saja yang kita butuhkan untuk mengolah air buangan atau air limbah sesuai dengan karakteristik air limbah itu dan sesuai dengan standar baku efluen yang mau kita capai. Itu tujuan dari pengolahannya gitu kan. Nah, kemudian setelah kita ketahui, kita sudah memulai istilahnya kita hitung udah kita dapat pengolahan apa saja ya, jenis-jenis pengolahan apa yang akan pengolahan apa saja yang akan dibutuhkan ya, maka kita akan awalnya biasanya kita membuat semacam flowchart ya. Ini nanti preliminary treatment itu apa aja yang dibutuhkan. Kemudian secondary treatmentnya apa saja yang dibutuhkan. Apakah kita menentukan pengolahan itu secara biologi ataukah kimia gitu kan? Ataukah kalau misalnya biologi, apakah dia pengolahan aerobik saja atau kombinasi dengan aerobik anaerobik? Kemudian kalau kimia, apakah pengolahan secara kimia ataukah urutannya nanti ada preliminary treatmentnya ya pengolahan secara fisik, termasuk nanti sedimentasi pertama, kemudian nanti secondary treatmentnya itu pengolahan secara biologi,
Kemudian teknologinya apa ya? Teknologinya apa? Apakah dengan lumpur aktif? Lumpur aktif juga nanti ada bermacam-macam kan lumpur aktif kan? Ada lumpur aktif yang konvensional, yang kotak aja gitu. Ada yang berbentuk parit, oxidation disk. Ada yang disebut dengan bertahap ya, step aeration gitu ya. Itu semuanya lumpur aktif ya. Atau misalnya kita pengolahannya nanti ini yang akan diterapkan adalah dengan pertumbuhan melekat, misalnya dengan cracking filter atau dengan biofilter dan sebagainya. Itu sudah di dalam tahap perencanaan awal ini sudah kita identifikasi gitu. Kemudian nanti kita berdasarkan debit yang data-data debit yang sudah kita dapatkan, kemudian juga karakteristik air buangan, kita sudah bisa menentukannya di tahap perencanaan awal ini dimensi daripada kolamnya atau tangkinya gitu ya. Nah, yang dibutuhkan di sini, terutama yang dibutuhkan di sini untuk tahap perencanaan awal ini kan nanti ada terkait dengan luasan lahan ya. Luasan lahan itu maka luasan daripada masing-masing unit itu juga yang menjadi informasi yang awal-awal dibutuhkan gitu, sehingga kita bisa akan menilai kalau dia dengan tahapan luasan lahan untuk keseluruhan daripada unit ini adalah sekian meter persegi. Nah, kita bandingkan dengan luasan lahan yang tersedia. Nah, cukup tidak? Kalau tidak cukup ya berarti kita harus melakukan inovasi, ya. Misalnya atau kita misalnya memilih teknologi yang lain yang sifatnya lebih yang membutuhkan lahan lebih kecil. Nah, umumnya kalau pengolahan menggunakan pertumbuhan melekat itu membutuhkan lahan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan suspensi atau lebih membutuhkan lahan yang lebih kecil gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi luas lahan yang akan digunakan itu harus bisa teridentifikasi dalam tahap perencanaan awal ini. Tahap perencanaan awal ini juga data-data yang dibutuhkan udah ada ya, udah data lahan ya, luas lahan, situasinya seperti apa. Situasi itu di mana menggambarkan di mana letak lahan buangan ini kan harus dibuang. Nah, dibuang kemana? Itu juga pertanyaannya harus dijawab ya. Daripada layout daripada IPAL-nya gitu ya. Kemudian yang kedua, tahap perencanaan detail atau detail engineering design itu pada tahap ini perencana memfokuskan ya, mendetailkan sistem pengolahan yang sudah dipilih. Jadi di dalam tahap perencanaan awal itu bukan perencanaan awal itu desain yang akan dibangun itu seperti apa ya, dan selanjutnya itu kemudian udah ada diberi tanda nama di situ, ini unitnya apa namanya,
ya misalnya di unit yang untuk primary treatmentnya itu ada screening, ya, kemudian ada bak ekualisasi, kemudian ada setelah bak ekualisasi itu ada pertama misalnya screening, kemudian yang kedua adalah grid chamber, yang ketiga adalah misalnya bak ekualisasi, setelah bak ekualisasi itu adalah sedimentasi pertama, kemudian baru setelah sedimentasi itu adalah lumpur aktif ya, nah, kemudian yang selanjutnya atau misalnya setelah sedimentasi itu ya tergantung kepada karakteristik daripada air limbahnya, dia misalnya kandungan organiknya tinggi, sangat tinggi ya, kandungan organiknya sangat tinggi itu biasa setelah sedimentasi itu maka dia anaerobik dulu. Apa, karena dia mengandung kotoran manusia, dia pasti mengandung. Jadi baru di tahap DED ya, detail engineering design ini ya udah konsep yang udah ada di tahap perencanaan awal itu ya itu harus udah confirm final gitu. Maksudnya ya ini didiskusikan dengan tim ya, dengan tenaga ahli yang lain seperti ini, maka jadi nanti kalau pekerjaan pada tahap perencanaan detail itu sudah pasti itu yang akan yang direncanakan akan dibangun. Jadi itu yang akan dikerjakan karena nanti ini perencanaan untuk gambar untuk desain detail engineering ini gambarnya lebih detail lagi ya, seluruh aspek di dalam satu unit itu harus sudah teridentifikasi apa aja dimensinya, ukurannya ya, kemudian jenis teknologinya seperti apa ya, kemudian equipmentnya seperti apa, itu udah harus ada di dalam. Muncul gitu ya, udah muncul, udah confirm itu memang nanti yang di. Nah, sebagai membantu kita ya, kita bikin flowchart seperti ini. Misalnya kalau untuk untuk perencanaan awal ini ya, pertama itu periode perencanaan, kemudian kita menentukan sangat menentukan nanti dengan kapasitas daripada unit yang satu ke unit yang berikutnya itu sudah. Pak, maaf Pak. Ya. Suara Bapak hilang datang Pak. Oh iya kah? Ya ini bukan salah saya ya ini. Aduh, ini salahnya Untan yang menyediakan internet seperti ini kan. Tapi saya coba pakai. Mudah-mudahan kuota saya masih banyak ya.
karena saya juga sering pakai YouTube ya. Ya, halo? Bisa kedengaran? Bisa, Pak. Iya, Pak. Oke Iya, ya. Pak. Keluar punya, Pak. Eh, Materinya bisa kelihatan? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Bentar ya. Eh, Oke, bisa kelihatan? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke Bisa, ya. Pak. Oh ya, baik ya. Jadi apa yang dilakukan pada tahap preliminary design itu adalah kita menentukan periode perencanaan. Periode perencanaan itu eh, bisa biasanya itu berkisar antara 20 sampai 30 tahun ya. Itu bergantung kepada keperluan daripada Pemda atau masyarakat bersangkutan gitu. Ini mau digunakan sampai berapa tahun pelayanannya untuk IPAL ini? Apakah sampai dengan 20, 30, 40 atau 50 tahun gitu. Nah, umumnya rata-ratanya itu untuk bangunan ya, bangunan fisik seperti ini adalah sekitar 30 tahun gitu. Untuk umur perencanaannya atau periode perencanaannya 30 tahun gitu ya. Kemudian karena apa? Karena periode perencanaan ini akan sangat mempengaruhi atau mempengaruhi daripada
dimensi IPAL-nya masing-masing unit dari IPAL tersebut gitu. Kemudian setelah itu kita mengidentifikasi ya diagram alir proses pengolahan. Jadi diagram alir ini berguna ya karena ini air buangan yang kita olah ini merupakan pengaliran secara terus-menerus atau continuous flow ya. Diagram alir ini sangat membantu bagi kita untuk di dalam kita nanti melakukan perencanaan atau kita akan membuat desain terhadap IPAL tersebut, unit-unit daripada IPAL tersebut. Kemudian kita juga langkah selanjutnya adalah kita setelah confirm diagram alirnya ya proses pengolahan udara dapat diketahui, sudah teridentifikasi, maka kita untuk selanjutnya adalah kita mengidentifikasi kriteria perencanaan. Jadi kriteria perencanaan ini masing-masing unit itu kita memiliki kriteria perencanaan yang biasanya kita mengacu kepada buku-buku yang sudah menjadi standar ya. Misalnya salah satunya misalnya kita bisa menggunakan buku handbook misalnya wastewater treatment handbook atau misalnya wastewater treatment and reuse makeup and edit, pokoknya buku-buku yang udah standar internasional gitu ya. Atau kita bisa menggunakan juga kriteria itu mengambil dari kriteria yang udah disusun misalnya oleh Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Cipta Karya, dia sudah membuat suatu kriteria perencanaan yang misalnya petunjuk teknis diambil dari petunjuk teknis ya gitu atau standar ya atau pedoman untuk bangunan tertentu ya atau unit tertentu gitu ya, boleh-boleh saja, yang penting itu ada rujukannya gitu untuk kriteria perencanaan. Kemudian juga baru langkah selanjutnya adalah kita menghitung dimensi awal unit IPAL masing-masingnya. Jadi per unit itu kita hitung akan dapat luasannya berapa, tingginya berapa, lebarnya berapa ya, panjangnya berapa ya. Jadi panjangnya berapa, lebarnya berapa, di situ kita dapat luasnya kan, kemudian tinggi unitnya berapa atau tinggi bannya berapa kan. Kemudian baru kita coba untuk menghitung atau mengidentifikasi kesetimbangan masanya ya. Nanti contoh kesetimbangan masanya ada di slide berikutnya gitu ya. Kesetimbangan masanya, kemudian baru tata letak IPAL-nya. Nah, di situ kan setelah kita di dalam proses dimensi awalnya unit IPAL itu kita kan udah dapat luasannya. Nah, luasannya itu kita akan coba untuk melakukan merencanakan tata letak IPAL-nya. Artinya unit-unitnya itu. Jadi tadi kan diagram alirnya udah ada, kemudian dimensinya ada, terutama di dimensinya itu kalau untuk tata letak itu luasannya yang digunakan itu kita susun ya, kita coba susun dengan ketersediaan lahan yang ada di situ. Nah, kan tadi dengar patokan pada diagram alirnya, artinya tidak boleh lari, tidak boleh berbeda ya, harus sesuai dengan diagram alir. Kemudian juga dimensi daripada dimensi awal unit IPAL itu sudah diketahui ya, terutama mengenai luasnya kita tentukan tata letaknya. Baru nanti perhitungan hidrolisnya ya, itu nanti data-data terkait dengan dengan debit ya, itu yang paling utama. Nanti kemudian waktu tinggal tadi udah dapat di dalam kriteria perencanaan ya, kriteria desainnya udah dapat, nanti waktu tinggalnya ya dan lain-lain sebagainya itu baru nanti perhitungan hidrolisnya gitu. Jadi ini adalah contoh flowchart lah ya, flowchart ya yang ada di sini kan, misalnya seperti ini. Kalau ini adalah sumber air limbahnya, kemudian di sini ada manhole ya, atau di sini ada
sini tidak jelas ya, tapi saya kira-kira aja ya. Kalau di sini, karena di sini ada pompa ya, saya lihat di sini ada pompa. Di sini bisa jadi ini sumur pengumpul, ya sumur pengumpul. Ini bisa saja kedalamannya sangat dalam ya, bisa sampai 30 meter, 20 meter, 30 meter gitu ya. Karena dia daerah pelayanan di sini kan bisa sangat jauh ya. Jadi untuk menciptakan kondisi kemiringan ya, kemiringan dari pipa supaya bisa mengalir secara gravitasi itu bisa jadi ini sumur pengumpulnya sangat dalam ya, sangat dalam. Nah, maka diperlukan di sini adanya pompa ya, pompa. Kemudian saya mikir dulu ya, sebentar. Yang kedua ini karena ini tidak kelihatan ya. Nah, bisa jadi yang ini adalah manhole ya, karena dia tidak terlalu dalamnya, bisa jadi di manhole ya, manhole. Kemudian manhole itu juga punya kedalaman itu sekitar 5 meter ya, 5 meter lah gitu ya, sampai 5 meter ya. Nah, kemudian jadi air limbah yang terkumpul di dalam manhole itu di bagian bawah, kemudian disedot kembali untuk memenuhi headnya itu dengan menggunakan pompa ya. Tapi tidak selalu seperti ini, ada yang juga langsung katakan di sini ada sumur pengumpul di sini, ada juga yang langsung ke sumur pengumpul ya, seperti di mana di Kucing itu ya, yang setahu kalau tidak salah saya itu langsung dari pipa induk itu ya terkonek ke sumur pengumpul. Nanti ini ada rumah pompa ya, rumah pompa ya. Kalau di Kucing itu contohnya sumur pompanya itu dengan sumur pengumpul itu dalam satu area ya. Jadi sumur pengumpulnya itu di titik sini, kemudian di sebelahnya itu langsung ada rumah pompanya. Jadi dia untuk menaikkan headnya menaikkan head, kemudian nanti dialirkan secara gravitasi. Kemudian di sini ya, di sini ini yang miring ini screening ya. Kalau saya menerjemahkan ini screening. Kemudian ini adalah grid chamber ya, karena memang dalam proses perjalanan otomatis sampah itu juga mengandung partikel-partikel diskrit ya, yang tidak bisa hancur ya, tetap ada dan sampai dia ke area IPAL, sehingga dia perlu disingkirkan ya, supaya dia tidak mengganggu proses sebelumnya gitu ya. Ini grid chamber, kemudian ini bak sedimentasi awal ya, sedimentasi awal. Jadi partikel-partikel ya yang dia bisa sendirinya dia mengendap itu di dalam kolam sedimentasi ini dia mengendap sehingga beban pencemarannya sudah berkurang ya. Kemudian umumnya kalau kolam pengendap pertama itu umumnya itu adalah rektangular, memanjang seperti ini ya, Sementara kalau yang pengolahan untuk yang kedua ini pengendap yang kedua ini umumnya dia sirkular gitu ya. Nah, kemudian setelah itu dia mengalir ke ini ya, ke tangki aerasi ya, tangki aerasi. Di sini ada ilustrasi untuk untuk aerator ya, aerator permukaan ya, surface aerator di sini ya. Jadi kita bisa menggunakan surface aerator atau bisa menggunakan model tersuspensi ya, model yang di dasar itu ya, menggunakan disemprot dari dasar itu. Kemudian di sini bak pengendap kedua ya, secondary clarifier ya. Jadi biasanya tuh kalau yang rektangular ini sedimentation ya nyebutnya, tapi kalau yang keduanya betul sirkular tuh umumnya clarifier, tapi sebenarnya sama aja. Bak sedimentasi, ini juga sedimentasi. Kemudian di sini ada kita lihat di sini ada pompa ya, pompa untuk untuk mensirkulasi kembali
lumpur aktif ya. Jadi sebagian lumpur aktif itu karena dia masih bermanfaat ya, masih dapat digunakan, dan yang mengolah air limbah dia dikembalikan ke ini, dikembalikan kepada ini saluran atau aliran influen yang menuju ke kolam aerasi. Nah, kemudian sebagian dia lumpur itu dikeringkan ya, atau mungkin diolah ya. Kalau di sini sepertinya diolah dalam ini ya, dalam biodigester ya. Biodigester itu boleh saja tergantung kepada keperluan gitu ya. Bisa hanya misalnya dikeringkan saja, mungkin nanti hasilnya itu mau digunakan untuk kompos dan sebagainya ya. Kemudian di sini memang tidak nampak adanya desinfektan ya. Sebenarnya kalau untuk pengolahan air limbah domestik ya, atau municipal wastewater ya, itu dia harus ada desinfektan karena dia pasti dari kotoran manusia ya, itu dia pasti mengandung bibit-bibit penyakit ya. Sebelum dia dibuang ini didesinfektan. Jadi artinya gambar ini cuma mengilustrasikan ya seperti ini ya, contohnya seperti ini, walaupun ini bukan contoh yang terbaik. Silakan kalian nanti cari contoh-contoh yang terbaik ya, di internet juga banyak gitu ya, terkait bagaimana kita membuat flowchart ya, flowchart untuk ini sebuah sistem pengolahan air buangan gitu. Nah, ini penetapan periode perencanaan atau design period ya, IPAL yang akan dibangun, yang dihitung berdasarkan tahun awal perencanaan. Artinya tahun perencanaan misalnya kita merencanakan saat ini, yaitu tahun awal saat IPAL pertama kali beroperasi ya, biasanya bukan tahun ini tapi tahun berikutnya, misalnya setahun ke depan gitu. Tapi biasanya tidak juga ya, artinya gini, ini perlunya sebuah koordinasi dan diskusi sama pihak Pemda ya, atau pihak setempat yang akan menggunakan ini, kira-kira atau misalnya dengan perencanaan. Nah, di sini kan biasanya ada sebelum DED ada namanya master plan ya. Master plan itu sebenarnya kalau master plan yang itu sudah sangat jelas di situ kapan sebenarnya IPAL itu mau dioperasikan, gitu kan? Maka di situ kita memulai periode tahunnya itu dari situ, dari kita lihat master plan-nya gitu, master plan air limbahnya gitu. Jadi kapan pertama kalinya ya? Jadi periode tahun itu pertama kali mau di tahun ini ya, di tahun ini kita merencanakan, nanti kita konfirmasi kepada pihak Pemda dengan terlebih dahulu membaca master plan-nya itu, apakah kapan ini IPAL-nya akan dibangun di tahun berapa gitu, apakah memang sudah sesuai dengan master plan-nya atau ada pergeseran gitu. Nah, itu perlu konfirmasi gitu ya. Kemudian itu tahun awal untuk IPAL ya, pertama kali beroperasi sampai dengan 100% kapasitas desainnya. 100% kapasitas desainnya nanti itu mungkin nanti perhitungan sampai dengan tahun berapa ini akan dibutuhkan, IPAL ini dibutuhkan itu. Nah, periode perencanaan tiap unit dapat berbeda ya. Jadi periode perencanaan tiap unit itu bisa saja berbeda tergantung pada tingkat kesulitan pengembangannya. Misalnya periode desain untuk bangunan sipil dan saluran dipilih lebih lama gitu ya. Tingkat pertumbuhan penduduk juga yang berpengaruh adalah tingkat pertumbuhan penduduk dan lingkungan dan sumber dananya gitu ya. Kemudian yang kedua, umur ekonomis tiap unit pengolahan itu berbeda-beda gitu ya, umur bangunannya, kemudian peralatan dan perpipaan dan lain sebagainya. Kemudian juga terkait dengan anggaran, kemudian sumber dana yang tersedia dan kecepatan perkembangan penduduk dan aktivitas lainnya gitu ya, mudah atau tidak perluasannya gitu ya. Karena itu nanti menyangkut atau kaitannya nanti itu dengan juga perencanaan master plan yang lain. Misalnya master plan pengembangan pemukiman itu juga sangat mempengaruhi karena itu akan berkaitan dengan pembangunan jaringan pipa ya, pipa persil, pipa servis, pipa lateral atau pipa cabang, kemudian sampai ke pipa induknya gitu kan.
Kemudian periode perencanaan biasanya terbagi menjadi 3, yaitu 10, 15, dan 20 tahun. Ini sudah bergeser ya, sudah lebih dari itu ya, sampai dengan 30 tahun. Nah, saya belum tahu pasti apakah dimungkinkan untuk pembangunan ini, termasuk bangunan sipil ya, bangunan sipil. Jadi aturannya ya, silakan baca yang update sekarang itu, apakah bisa sampai dengan tahun 50 tahun ke depan. Yang jelas yang saya ketahui ya itu bisa sampai 30 tahun. Nah, apakah sampai dengan maksimal 50 tahun? Saya belum update, silakan nanti kalian update gitu ya. Kemudian menetapkan diagram alir proses pengolahan IPAL, tadi sudah sedikit saya review. Diagram alir proses pengolahan dari unit operasi dan proses ya, unit operasi dan unit proses di situ. Jadi di dalam diagram alir itu, kalau yang tadi itu contoh masih menggambarkan hanya unit operasi, tapi unit prosesnya itu belum nampak. Nah, itu mungkin kalau udah unit operasi itu maksudnya adalah unit proses maksud saya, kalau udah tergantung unit proses itu per unit-unit yang diperlukan aja untuk penjelasan proses, misalnya proses di dalam tangki aerasi itu kan ada proses biologi. Nah, itu seperti apa diagram alirnya? Mungkin kita perlu menampilkan misalnya reaksi kimianya seperti apa gitu kan, di situ beri keterangan di situ. Kemudian misalnya juga biasanya yang proses secara biologi dan kimia saja yang diperlukan untuk kita tambahkan penjelasan unit prosesnya itu. Tapi kalau yang untuk pengolahan fisik tidak perlu kan, karena itu cukup dengan narasi sudah cukup jelas gitu kan, dan gambar-gambar gitu kan. Kemudian pemilihan unit operasi dan unit proses yang digunakan tergantung dari pertama ya pengalaman ya. Di sini yang dimaksud pengalaman adalah pengalaman dari yang merencanakan itu, pengalaman dari yang merencanakan biasanya itu sangat menentukan terkait pemilihan dari unit operasi dan unit proses, karena banyak pilihan di pasaran gitu ya, unit-unit operasi itu ya. Kemudian unit proses juga itu ya, dan itu juga banyak pilihan di pasaran gitu. Kemudian peraturan yang berlaku terhadap metode pengolahan. Nah, ini peraturan juga perlu kita baca ya terkait dengan metode pengolahan ya. Kemudian ketersediaan peralatan pengolahan. Nah, ini juga perlu karena peralatan ini kan dia memiliki umur penggunaan ya. Kalau dia lewat dari umur penggunaan maka dia diganti. Jangan sampai kita nanti mencari gantinya peralatan ini mengalami kesulitan sehingga menyebabkan operasional daripada IPAL ini tidak bisa berlanjut tidak bisa berlanjut ya, atau tidak bisa beroperasi secara kontinu gitu. Kemudian pemanfaatan terhadap unit-unit yang sudah ada gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya unit-unit yang ada, jadi ini kalau misalnya bangunan yang baru sekali mungkin ya ini boleh dikatakan tidak ada ya unitnya. Tapi misalnya pengembangan dari IPAL yang sudah ada mau dikembangkan, itu kita harus melihat unit-unit yang sudah ada apakah masih bisa digunakan atau tidak gitu. Kemudian dengan juga melihat tadi itu yang di atasnya terkait pengalaman, peraturan dan sebagainya, kemudian ketersediaan peralatan pengolahan gitu ya, juga itu diperhatikan ya. Kemudian biaya investasi dan operasional pemeliharaan ONM ya. Biaya OM-nya ini pilihan-pilihan teknologi itu memang sangat menentukan terhadap besar kecilnya biaya investasi dan juga operasionalnya gitu. Jadi teknologi tertentu mungkin ada yang operasionalnya rendah tapi investasinya tinggi, ada yang investasinya rendah tapi biaya operasionalnya dan biaya pemeliharaannya akan tinggi juga gitu. Itu menjadi suatu pertimbangan juga. Kemudian tadi sudah disinggung karakteristik air limbah sebelum dan sesudah pengolahan, tadi sudah juga disampaikan ya. Kemudian yang ketiga tadi ya, menetapkan kriteria perencanaan atau desain kriteria ya. Desain kriteria untuk setiap unit operasi dan unit proses dalam IPAL yang telah dipilih.
Nah, ini kriteria desain yang digunakan pada prinsipnya dapat mengacu kepada literatur bencana tadi sudah disampaikan ya, saya sudah sampaikan di sini, mungkin kita pas saja ya dengan saya mengacu pada literatur, kemudian peraturan-peraturan gitu ya. Apakah literatur atau peraturan itu atau kombinasi dari itu boleh-boleh saja ya. Boleh misalnya literatur saja atau kalau memang ada ya ketentuan yang sudah ketentuan saja atau mix daripada itu nanti akan boleh saja. Nanti ada pertimbangan-pertimbangan lainnya yang mungkin ya sehingga kita harus melakukan itu. Ya tadi itu ya mungkin ada ketersediaan teknologinya ada tersedia, kemudian biaya operasional dan perawatannya juga terjangkau dan sebagainya gitu kan, tidak masalah itu. Kemudian yang keempat, menetapkan dimensi awal unit IPAL secara umum ya, panjang kali lebar tinggi dengan maksud untuk mengkaji kesesuaian luas unit-unit IPAL dengan besarnya lahan yang tersedia. Kemudian termasuk dalam tahap ini adalah menetapkan jumlah unit dengan memperhitungkan kondisi operasional apabila salah satu unit mengalami kerusakan atau sedang direhabilitasi gitu. Kemudian yang kelima, menetapkan kesetimbangan massa untuk setiap unit IPAL. Hal ini perlu dilakukan sebagai evaluasi apakah FUN hasil pengolahan akan memenuhi standar baku mutu yang berlaku atau tidak gitu. Jadi berapa persen penurunan itu ya. Tidak apa-apa secara teori dulu mengacu kepada literatur itu misalnya jenis metode ini itu secara teori bisa menurunkan BOD, COD sekian persen. Berarti nanti yang keluar dari unit ini tinggal sekian persen, kemudian amoniak, nitrogen sekian persen gitu. Berarti nanti yang keluar dari unit ini tinggal sekian persen, yang nanti diolah dengan unit selanjutnya dan selanjutnya itu nanti tinggal berapa persen. Nah, seperti ini misalnya contohnya ya. Ini 100% ya, ini ilustrasi saja ya. BOD 100% dengan berpengendapan secara teori dia dapat menurunkan 20 sekitar lebih kurang 20%, tinggal BOD-nya 80%. Kemudian kolom aerasi dengan efisiensinya kan 85 sampai 90% ya kalau kolom aerasi, maka di BOD tersisa yang dikeluarkan itu 10 sampai 20%. Kemudian pengendap kedua yang diendapkan ini kan sisa daripada sebagian lumpur aktif itu, sebagian besar daripada lumpur aktif dia mengendap, kemudian sebagian resirkulasi, sebagiannya dikeringkan ya atau diolah dengan biodigester. Nah, tinggal 10% yang keluar, jadi BOD tinggal 10%. Kemudian dia di dalam proses desinfektan pun BOD juga bisa tereliminasi sekitar 5 sampai 10%, sehingga seperti inilah contohnya. Nanti kalau yang lainnya TSS bisa kalian buat sendiri ya. Kemudian misalnya fosfor, amonia dan sebagainya. Di sini nanti kesetimbangan massanya tolong dibuatkan lah gitu kan. Keenam, menetapkan tata letak IPAL, plan layout untuk mengatur posisi spasial unit-unit yang ada beserta bangunan utilitas lainnya, misalnya gedung, administrasi. Nah, ini adalah layout sudah secara keseluruhannya. Artinya kalau kita mau membangun IPAL bukan saja kita membutuhkan cuma unit-unit pengolahan itu saja, tetapi juga kita membutuhkan bangunan-bangunan lain ya. Misalnya terkait dengan bangunan untuk laboratorium lapangan itu harus ada gitu. Kemudian gudang ya. Kemudian administrasi, biasanya administrasi itu menyatu dengan lab itu, sekaligus di situ ada ruang-ruang, ada space khusus untuk yang kerja-kerja administrasi dan ada yang lab sendiri gitu ya. Kemudian pertimbangan tata letak menyangkut pertama adalah geometri lokasi IPAL. Jadi di sini memang bergantung kepada hasil daripada survei lahan gitu ya. Kemudian topografi lokasi ya. Topografi lokasi itu juga diperlukan ya. Sangat diperlukan. Kemudian kondisi tanah dan fondasi. Ini nanti dapatnya dari investigasi geologi ya, melakukan boring, sondir ya, dan lain sebagainya itu. Kemudian analisa tanah di lab mekanika tanah gitu ya. Kemudian lokasi saluran pengumpul maupun penerima effluent air limbah itu juga.
kita juga akan juga ikut menjadi pertimbangan. Kemudian akses transportasi ya, karena di sini kita akan ada proses untuk mobilisasi dalam area tersebut, maka kita juga akses transportasinya itu juga harus diperhatikan. Kemudian aksesibilitas untuk pekerja ya, untuk jalannya, untuk jalan untuk pekerja ya, ada jalan untuk kendaraan, ada jalan untuk pekerja ya, itu juga harus diperhatikan untuk menghindari daripada kecelakaannya. Jadi K3-nya diperhatikan. Kemudian reliabilitas dan ekonomi operasional, jadi layak tidak untuk operasional daripada ini, dan secara ekonomi terjangkau tidak, itu juga harus dihitung. Kemudian estetika dan lingkungan, jadi jangan mentang-mentang ini unit pengolahan air limbah itu harus tidak memperhatikan dari segi keindahan. Kalau bisa itu ya juga dibuatlah seperti misalnya ada pohon-pohonannya gitu ya, yang untuk memperindah ini. Di samping juga itu juga bisa untuk mengurangi daripada ya bisa untuk peneduh lah ya, peneduh kalau misalnya pekerja ya gitu ya. Kemudian yang terakhir, ketersediaan lahan untuk perluasan bangunan di masa yang akan datang. Jadi memang jangan kita juga harus memperhitungkan lahan yang tersedia itu apakah kita kan biasanya tidak membangun langsung untuk pelayanan 100% untuk 30 tahunnya, itu sangat tidak mungkin ya, karena itu mubazir ya. Ada nanti unit-unit dibangun tapi tidak dipergunakan, itu tidak tepat ya perencanaan seperti itu. Maka kita membutuhkan lahan cadangan untuk perluasan untuk pembangunan di masa-masa yang akan datang. Itu perlu juga dilakukan identifikasi. Kalau misalnya pada saat ini lahannya kurang mencukupi, maka kita harus memberi rekomendasi bagi Pemda atau Pemrakarsa itu untuk bisa membeli atau membebaskan lahan di sebelahnya gitu ya, seperti itu. Jadi harus ada komunikasi seperti itu gitu. Kemudian perhitungan hidrolis ini dilakukan untuk menetapkan posisi vertikal setiap unit IPAL berdasarkan kehilangan tekanan head loss. Jadi saya kalau tidak salah saya punya contoh gambarnya, cuma saya belum ketemu ya. Jadi waktu itu saya mendesain IPAL untuk licit di TPA di saya mendesain IPLT di Singkawang. Jadi ini ada penampang ya. Jadi untuk perhitungan hidrolis ini ada dibantu dengan gambar penampang gitu ya. Yang mana nanti udah ada susunan daripada masing-masing unit itu yang menunjukkan tinggi rendah daripada permukaan air yang ada di masing-masing unit itu, di mana rumusnya adalah bahwa unit yang pertama itu tinggi permukaan airnya harus lebih tinggi dibandingkan dengan yang unit sebelumnya, sekitar ya 10 sampai 20 cm lah gitu. Jadi itu bisa meyakinkan bahwa dalam IPAL tersebut nanti akan dijamin akan bisa mengalir secara gravitasi ya, intinya seperti itu gitu. Kemudian informasi ini penting karena perlu diketahui apakah gradien hidrolis yang ada cukup untuk mengalirkan air limbah ya, tadi ya ini sudah saya jelaskan. Kemudian digunakan untuk menentukan besarnya tekanan head pompa apabila diperlukan. Apabila diperlukan, di situ kita bisa tahu berapa headnya gitu kan. Kemudian hal yang perlu dipertimbangkan adalah ekualisasi pemisahan aliran dari setiap unit. Jadi ekualisasi pemisahan aliran dari setiap unit. Kemudian apakah diperlukan atau tidak misalnya bypass terhadap pengolahan tahap 2 untuk menghindari kehilangan biomasa pada saat aliran puncak gitu. Jadi kalau ada alirannya tinggi puncak gitu ya, mencapai puncak ya, peaknya gitu, pas mau masuk di kolam katakan menggunakan lumpur aktif gitu, nah itu
kita perlu mengantisipasi dengan membuat pipa untuk bypassnya, artinya tidak melewati bak lumpur aktif itu ya, tapi langsung masuk ke dalam influen dari yang masuk ke sedimentasi kedua gitu. Nah, karena ini kalau misalnya dia terlalu sehingga nanti waktu tinggalnya tidak tercapai, akan mengurangi performa, dan juga nanti biomasa yang sebenarnya itu masih harus bekerja di dalam kolam aerasi itu jadi sudah terbuang ya, sudah keluar dari bak aerasinya gitu. Kemudian meminimalisasi jumlah perubahan arah aliran air limbah dalam saluran. Jadi kalau bisa itu perubahan aliran itu dalam saluran tidak mengalami perubahan arah, artinya ada aliran yang sifatnya bolak-balik ya, seperti itu. Jangan sampai terjadi seperti itu harus bisa dipastikan. Kemudian kita lanjut ya, sampai 11:30 saja ya. Saya kurang sehat hari ini nih. Baik, Pak. Baik, Nah ya, masih ada 10 menit ya. Baik, Gambar profil hidrolis biasanya menggunakan skala horizontal dan vertikal yang berbeda. Nanti saya carikan contohnya lah ya, contoh gambarnya gitu. Kalau ada AutoCAD-nya saya kasih lah gitu. Perhitungan profil hidrolis ini adalah untuk menentukan lokasi ketinggian elevasi dari setiap unit IPAL yang akan dibangun ya, sehingga pada umumnya penetapan elevasi dilakukan secara mundur lah, sebenarnya mulai dari yang terendah ya, gitu ya, bukan dari yang nanti kalau dari yang tertinggi nanti ujung-ujungnya harus gali gitu kan, tidak mungkin. Jadi memang yang mulainya itu dari yang terendah gitu, gitu kan, kita nyusunnya gitu sampai ke yang paling tinggi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut tahap perencanaan detail engineering design. 1, pemilihan lokasi IPAL ya, kemudian pemilihan alternatif teknologi IPAL, pemilihan sistem pengolahan IPAL tadi sebenarnya udah disinggung semua ya. Apakah tidak mesti harus fisik, biologi, kimia, tidak harus. Ya, tergantung pada tujuan pengolahannya. Kan tadi karakteristik air limbahnya kita udah tahu, tujuannya udah kita tahu. Kita bisa mengidentifikasi apakah dengan pengolahan secara fisik, biologi udah cukup, ya udah. Kalau pengolahan secara fisik saja udah cukup, ya udah. Kenapa harus dipaksakan harus pengolahan secara biologi? Kan biaya investasinya, biaya operasionalnya, biaya perawatannya kan. Kalau misalnya fisik dan kimia saja kan, kimia itu biasanya kalau pengolahan kimia umumnya dia sangat efektif dibandingkan pengolahan biologi, tapi biayanya mahal gitu kan. Nah, biasanya yang moderat itu adalah pengolahan secara biologi ini ya, cukup efektif ya. Kemudian juga dia cukup efisien, tidak terlalu mahal gitu. Kalau kimia kan beli bahan terus gitu kan, akan mahal gitu kan. Kemudian yang keempat, komponen bangunan pengolahan air limbah aerobik ya, itu bisa berupa aerobik, bisa anaerobik, atau kombinasi dari itu ya, bergantung pada tadi ya, bergantung kepada karakteristik air limbah dan bergantung kepada tujuan tadi ya, tujuan daripada yang sesuai dengan standar baku efluennya gitu. Kemudian ya bisa gabungan dari bisa kombinasi, bisa gabungan. Apa bedanya ya? Gabungan yang kombinasi. Ayo, apa bedanya? Ayo, biar nggak bosen nih. Apa beda kombinasi dengan gabungan? Halo? Siapa yang bisa jawab? Tinggal dikit lagi nih. Masih ada 7 menit. Apa beda gabungan dengan kombinasi? Ada yang bisa jawab nggak? Halo? Ya, Pak. Hah? Silakan jawab. Kalau Ya. menurut saya kalau gabungan itu antara keduanya diambil semuanya, Pak. Kalau gabungan, kalau kombinasi itu bisa dari yang misalnya aerobik setengahnya, anaerobik setengahnya gitu, Pak.
Ada yang lain mungkin? Hampir 100% benar ya tadi ya. Kalau gabungan itu dalam satu unit itu ada terjadi dua di situ ya, ada kondisi aerobik, ada kondisi anaerobik. Misalnya contohnya begini ya, sebuah unit pengolahan, misalnya biasanya yang dibangun untuk pengolahan IPAL ini contoh ya, misalnya anaerobic bubble reactor. Supaya kalau misalnya kolom anaerobik itu dibuat, seharusnya kan idealnya dia tertutup ya. Dari mulai atas sampai ke bawahnya itu dia tertutup gitu, supaya oksigen tidak masuk dia kalau itu pure anaerobik ya. Benar kan? Ya enggak? Iya, Pak. Halo? Nah, jawablah biar sedikit seru. Nah, saya ingin menghilangkan biaya kalau dibuat tutup dengan kolam yang sebesar itu kan biayanya mahal. Saya mau buat kolam anaerobik, tapi saya tidak mau pakai tutup di atasnya. Tapi saya buatnya kedalamannya saya tambah, sehingga di situ di bagian di dalam kolam itu bagian atasnya dia akan terjadi proses aerobik, di tengah-tengahnya fakultatif aerobik, tapi yang di bawahnya tetap anaerobik. Nah, bisa dibuat seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan gabungan, tapi kalau kombinasi itu tadi ya, di dalam satu unit itu kalau kombinasi itu kelihatan batasnya. Misalnya bisa kalian lihat di internet itu ada satu unit ya, tapi di situ ada partisi, di sini anaerobic biofilter, sebelahnya aerobik biofilter, sebelahnya baru misalnya aerasi. Itu ada seperti itu. Ini yang disebut dengan kombinasi dalam satu bangunan, itu kombinasi. Baik ya, mungkin sampai di sini dulu. Sebelum kita sudahi, ada pertanyaan mungkin? Halo? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Baik ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.